wa ta'ala menakdirkan kita sekalian untuk sampai pada kemuliaan bulan suci Ramadan yang selama 2 bulan berjalan, hampir 3 bulan dan sudah terlewati. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya habib. Tafadhal ijlis. Selama hampir 3 bulan penuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh hampir kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Mugi Gusti ngabarokahan dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun urang sadaya kana Ramadan. Paham semuanya ya? Walaupun bukan Sunda semuanya, tapi dari teks Arabnya bisa dipahami ya, bahwa kita semuanya mengharapkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta disampaikan pada kesucian bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah memuliakan kita sekalian dengan menghantarkannya kita kepada kemuliaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah siam maupun qiyam dengan sebaik-baiknya. Amin insyaallah. Hadirin jamaah sekalian, sesuai dengan judul yang disampaikan di forum Masjid dan Musola, bahwa kajian kita kali ini insyaallah sedikit membahas tentang surga yang kurindu. Namun di dalam keterangan Masjid dan Musola atau flyer tersebut disampaikan bahwa ba'da subuh sampai syuruk. Sekarang tinggal beberapa menit lagi sampai syuruk ini. Apa cukup dengan 10 menit nih saya nih? 20 menit, oh insya Allah. Ada formula baru nih sampai 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa insya Allah semua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakul yakin bahwa semuanya insya Allah masuk ke dalam surga. Hakul yakin karena yang menyatakan pernyataan itu adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa seluruh umatku hakul yakin akan masuk ke dalam surga. Cuma ada pengecualian di situ. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Ini sangat diherankan sekali ya, masuk surga yang dikatakan bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada orang di antara umat-umat Rasul yang merasa enggan untuk masuk ke dalamnya. Saya heran, apakah beliau untuk menyatakan seperti itu memang orang-orangnya sudah menikmati kenikmatan, atau memang karena tidak percaya dengan ungkapan kangjeng Nabi
Nah, kemudian sahabat pun sama bertanya ya, sebagian ada yang bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu orang-orang yang enggan wahai Rasul? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, man atani dakhalal jannah. Siapa orang yang mentaatiku dan mentaati kepada Allah Subhanahu wa mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunal jannah, insyaallah dia akan masuk surga. Wa man asani, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepadaku, kata Rasulullah, faqad aba, sungguh dia merasa enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita para pecinta ilmu, para pecinta masjid, para pecinta musola, berikut jamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, hakul yakin bahwa kita semuanya masuk ke dalam surga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata keluar dari hawa nafsu beliau, tapi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa semuanya itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihunjamkan ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang keluar dari ucapan lisan yang mulia beliau dan juga keluar dari kalbunya itu semata-mata firman yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut bersyukur pada hadirin jamaah sekalian bahwa kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad dan dijadikan sebagai hambanya Allah, dan insya Allah gelar tertinggi bagi seorang hamba adalah manakala kening kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, entah berapa puluh rakaat atau entah berapa ratus rakaat sehari semalam kita bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bahwa berapapun yang kita laksanakan sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya berangkat dari keikhlasan dan keistiqomahan insyaallah. Menarik untuk seperti bahwa Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Dawud, beliau menyatakan di dalam musnadnya bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Luar biasa nih ya. Kalau selama ini kita justru yang merindukan surga, ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ini mah kebalik, justru surga yang merindukan orang-orang yang di bawah ini. Ada berapa? Arba'ata nafar, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Dilihat dari wajah bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, kayaknya 4 golongan ini termasuk gitu ya. Insya Allah aku yakin ya. Namun ini belum termasuk kepada dalam hadis ini ya, yang termaktub di dalam Sirrul Asrar, bahwa ini terbarukan kepada kitab Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insya Allah di akhir pembahasan kita sedikit menyitir hadis yang dinyatakan di dalam Sirrul Asrar ini. Terus terang, saya banyak mendapatkan pelajaran dari Sirrul Asrar ini, yang mana ini dibacakan di Masjid Jami Taman Cilengsi setiap Jumat malam ya, malam antara maghrib dengan isya. Betapa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan banyak hadis-hadis yang subhanallah hanya terkuak di dalam kitab-kitab yang berhaluan tasawuf. Apalagi kalau kita menulis atau menyimak dari tafsir Al-Kasyaf, tafsir Fathur Rabbani, dan juga tafsir beliau sendiri yakni Al-Jilani, itu banyak pelajaran-pelajaran yang selama ini kita pahami, namun ada pemahaman yang ternyata di atas pemahaman kita ada pemahaman lagi gitu ya,
Insya Allah di akhir di akhir sesi akan dibahas sedikit tentang hadis yang tertera di dalam Sirrul Asrar. Adapun yang akan kita bahas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, yang mana Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi ini insya Allah menurut kesepakatan para ulama ada 6 kitab hadis yang insya Allah derajatnya sahih dan hasan. Kalau yang kutubus sittah, terakhir itu ada kutubus sittah tis'ah, terakhir ada tis'ah gitu ya. Nah, kalau Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi itu termasuk dalam kutubus sittah. Tapi kutubus sittah itu terbagi kepada 2. Yang pertama itu kesepakatan para ulama bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu masuknya dalam kategori hadis sahih. Hadis sahih itu di bawah setingkat dari Al-Qur'anul Karim. Kita yakini bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan Al-Qur'an dulu ya. Al-Qur'an merupakan satu-satunya rujukan kaum muslimin wal muslimat yang absolut kebenarannya, absolut mutlak kebenarannya 100%. Apa yang difirmankan Allah, baik itu Al-Quran maupun hadis qudsi, karena hadis qudsi bukan dari Kangjeng Nabi ya. Nah, Al-Quran maupun hadis qudsi itu mutlak 100% kebenarannya, absolut. Sedangkan hadis ini ada berbagai tingkatan ya. Yang utama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, kalau di dalam kutubus sittah tidak ada golongan yang termasuk hadis-hadis dhaif. Yang ada itu adalah hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis sahih itu derajatnya yang termaktub di dalam kitab Sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka semua ulama-ulama ahli hadis menggelari bahwa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu sebagai syaikhani. Syaikhani itu adalah 2 pembesar ilmu hadis yang apapun yang dinyatakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah pasti sahihnya. Walaupun absolutnya di bawah tingkat absolut Al-Quran, tapi Sahih Muslim dan Sahih Bukhari termasuk dalam kategori hadis, kategori sumber hukum yang absolut kebenarannya. Sementara hadis yang termaktub di dalam Musnad Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, nah, walaupun ini termasuk dalam kitab kutubus sittah, tapi tidak termasuk 100% sahih. Ada yang tingkatan hasan, tapi baik sahih maupun hasan itu sudah diakui oleh kaum muslimin, apalagi para min jumhur ulama, untuk menyatakan sebagai sumber hukum yang valid kebenarannya. Sementara kitab-kitab yang lain ada kategorinya, yaitu kitab dhaif. Walaupun menurut Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya, Imam Nawawi dari Damaskus, Syria, bahwa hadis dhaifun bisa digunakan kalau terkait dengan fadhailul amal. Fadhailul amal adalah keutamaan ketika kita beramal. Dan syarat yang selanjutnya adalah kitab dhaif tersebut harus terkait dengan hadis sahih yang pembahasannya menentukan boleh atau tidaknya hadis dhaif tersebut digunakan ya. Jadi tidak semuanya hadis dhaif itu salah, karena apapun perkataannya bahwa hadis dhaif itu dari Rasulullah juga, cuma yang penyambungnya ada hal-hal yang terkait dengan keabsahan, seperti halnya ada yang kurang bobit, ada yang perawinya terdengar atau dikabarkan pernah berdusta dan lain sebagainya. Maka itu tingkatannya macam-macam ya, ada matsruq, ada matsbu, ada dan lain sebagainya. Nah, itu tingkat-tingkatan hadis. Sementara kesininya ada kitab
kutubus sittah. Kutubus sittah itu kitab hadis yang 9 yang insya Allah valid, dijamin kesohihan, minimal kehasanannya gitu ya. Yang sittah ini, kutubus sittah ini, selain kitab yang kutubus sittah barusan tis'ah itu, ditambah dengan musnad Imam Ahmad, kemudian musnad Imam Ad-Damiri, dan juga al-Muwatta'nya al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, yang ketika Imam Syafi'i mau belajar tentang al-Muwatta' tersebut, kata Imam Malik, wahai Syafi'i, ada syaratnya engkau belajar untuk Muwatta' ini. Apa syaratnya wahai Tuan Guru? Engkau harus memahami dulu dan menghafalkan kitab ini. Sebelum beranjak dari tempat berdirinya Imam Syafi'i, beliau menyatakan, alhamdulillah wahai Tuan Guru, semua hadis-hadis yang termaktub di dalam Al-Muwatta' ini sudah ada di dalam kepala saya. Subhanallah. Imam Syafi'i sebelum belajar justru mempelajari dan menghafalkan dulu. Kalau saya mau boro-boro ya, jangankan menghafalkan, apa yang saya ucapkan kadang lupa gitu. Nah, yang akan disampaikan di sini adalah hadis yang dimaktub atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Dawud. Bagaimana hadisnya? Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Bahwa surga itu merindukan akan 4 golongan. Mana golongan yang dirindukan oleh surga? Insya Allah mudah-mudahan selamanya dirindukan oleh surga, sehingga kita tidak susah-susah untuk masuk ke dalam surga, karena memang surga yang merindukan kita. Amin. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa istiqomah dan ikhlas selalu membaca Al-Quran. Bukan saja dihayati, bukan saja dibaca, bukan saja dikuasai, tapi betul-betul Al-Quran itu menjadi cerminan hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak dengan akhlak Quran. Takhallaku, di dalam hadis yang lain, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah engkau sekalian sebagaimana Allah memiliki sifat yang sangat terpuji, yakni sifat-sifat yang hanya Allah yang memiliki. Seperti halnya kalau lafaz Ar-Rahman maknanya adalah Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Bagaimana kalau seseorang yang bernama Abdurrahman, Abdurrahim, itu mah hanya tafaulan, tabarukan, berharap bahwa orang ini menurut orang tua yang memberikan namanya memiliki sifat pengasih lagi penyayang, sebagaimana Allah memiliki sifat Maha Penyayang. Jadi kalau ada makhluk, ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama sama dengan nama Asmaul Husna, itu tafaulan, tabarukan, dan juga berharap serta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang memanggil nama orang lain 10 kali nama dipanggil, seperti halnya mohon maaf, nama saya tabarukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Ada 10 orang yang memanggil nama Muhammad atau Qadar itu bisa kepastian, bisa mohon maaf, kemuliaan. Karena orang tua saya berharap saya memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan orang yang sangat terpuji, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan itu harapan yang mohon maaf. Kan harapan itu setinggi-tingginya, dan seandainya Allah berkenan memberikan keberkahan kepada nama tersebut. Ya, walaupun saya jauh dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di dalam hati saya yang terdalam, saya ingin dan merindukan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertanam dalam diri saya. Amin. Nah, kalau 10 orang memanggil nama seseorang, misalkan Ahmad yang terpuji, maka 10 kali pula
orang tersebut mendoakan kepada orang yang dipanggilnya. Ibarat kata, ya Allah, mudah-mudahan orang ini mulia, mudah-mudahan orang ini terpuji, terpuji, terpuji. 10 kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terpuji setiap hari. Oh, masa iya ya ada doa yang luput, maka insya Allah sedikit banyaknya orang itu akan terberkahi dengan namanya. Maka ini bapak ibu hadirin jamaah, bapak hadirin jamaah sekalian, kita sebagai orang tua maka memberikan nama untuk putra putri kita dengan nama yang seindah-indahnya, nama yang sebaik-baiknya menurut harapan dan keinginan kita, gitu ya. Talil Quran itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya. Jadi tidak hanya dibaca, tidak hanya dihayati, tidak hanya dipelajari, tidak hanya dikuasai, tapi betul-betul meresap dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dari sisi bacaannya, sisi bacaan Rasulullah SAW menyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, fa amsaluhu bi asyri amsalihha, maka pahalanya bi asyri amsalihha 10 kali apa yang dia baca. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mim harfun wa lam harfun. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran itu setiap hurufnya memiliki makna dan berpotensi membawa pahala. Tapi Rasulullah SAW menegaskan di sini, bukan tapi ya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika seseorang membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat mutaradifat, walaupun para ulama, min jumhur ulama kebanyakan tidak memaknai, karena itu hanya Allah lah yang mengetahuinya, wallahu a'lam bimuradihi, gitu ya. Di dalam tafsir-tafsir banyak lafaz yang seperti itu, hanya sebagian yang menafsirkan. Itu kan beda-beda para ulama ya, tapi kebanyakan yang ikhtiyat, berhati-hati bahwa itu maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari definisi Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan malak Jibril alaihi salam, al-munazzalu muaqqatatan, yang diturunkan secara berangsur-angsur, walaupun di dalam kalimat selanjutnya bahwa ada ungkapan Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu mubasyaratan, secara langsung 30 juz, tapi diturunkannya ke alam dunia atau diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW muaqqatatan, secara berangsur-angsur. Ini salah satu hikmahnya adalah untuk menyelaraskan kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, bahwa apapun yang dialami oleh Rasul, maka Rasul seolah-olah di backup dengan ayat Al-Quran. Maka turunnya Al-Quran itu sesuai dengan masa Rasulullah SAW mulai diangkat jadi Nabi sampai akhir hayat, yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu berarti wah, luar biasa gitu ya. Setiap Rasul menemui ini ada hadis, ada Al-Qur'annya. Setiap Rasul menemukan pertanyaan dari umatnya seperti ini, ada juga ayatnya. Itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW betul-betul utusan Allah. Tapi yang menarik adalah yang di akhir definisi tersebut, apa itu?
al-muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadikan ibadah manakala kita membaca Al-Qur'an, ya. Nah, definisi al-muta'abbadu bitilawatihi ini tidak akan pernah Bapak temukan di definisi-definisi ilmu yang lainnya. Hanya Al-Qur'an saja. Belajar hadis enggak, belajar fikih tidak, belajar tauhid tidak. Tidak akan pernah menjadikan ibadah manakala membaca huruf-hurufnya. Hanya Al-Qur'anul Karim. Bahkan hadis pun tidak berpahala kalau kita sekedar membacanya. Tapi yang menjadikan pahala ketika kita belajar apapun itu, jangankan ilmu-ilmu agama, ya. Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, bahkan ilmu sihir sekalipun itu berasal dari Allah, ya. Diturunkan malak bibabilah Harut wa Marut. Harut wa Marut itu adalah dua malaikat yang menurunkan ilmu sihir, dan hanya sebatas sebagai ujian ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi disebarkan oleh setan, la'natullah. Itu ya. Nah, kemudian kita kembali kepada pembahasan ilmu. Yang namanya Al-Qur'an itu adalah membacanya menjadikan ibadah. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya tidak menjadi ibadah? Apa fungsinya kita di hadapan Allah membaca fikih, membaca tauhid, bahkan membaca hadis Rasulullah SAW? Nah, itu mah dapat pahalanya dari sisi ta'alumnya, dari sisi menghadiri ilmunya. Jangankan membaca, mendengarkan saja sudah berpahala. Ya Habib ya. Pak Jenderal ya. Nah, hadisnya lain lagi. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati. Ada 3 hadis nih yang berkaitan dengan hadis yang tersebut. Menghadirinya kita ke majelis taklim walaupun sesaat, berpikir tentang ilmu pengetahuan, diskusi, kemudian lokakarya, kemudian pokoknya merenung tentang Al-Qur'an, mutolaah walaupun sendirian, khairum min ibadati sanatan. Lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Hadis itu pun saya temukan di Sirul Asrar, ya. Yang umumnya itu adalah tafakkaru sa'atan khairum min, yang umum apa tuh? Min sittina sanatan, ya. Berfikirnya 1 saat, berpikirnya walau sebentar, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ternyata di dalam Sirul Asrar ini ada 3 tingkatan. Awalnya ibaratnya hampir sama, ya. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Bahwa menghadirinya majelis ilmu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Nah, ini kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu yang sanatan, yang kedua. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Nah, ini hadis yang paling populer ini, ya. Tapi mohon maaf, kalau di dalam hadis kitab ini justru ditemukan bukan sittina tapi sab'ina. Sab'ina itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kemudian yang ketiga, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfina sanatan. Alfi sanatan. Allahu Akbar. Berfikirnya sesaat tentang ilmu pengetahuan, baik yang pembicara maupun pendengar, mustami atau muhibbin sekalipun, itu khairum min ibadati alfi sanatan. Lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Allahu Akbar. Betapa hadir di majelis taklim itu tidak ada tanding, tiada ada banding dari sisi keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kok bisa beda-beda tingkatan seperti itu? Yang sanatan ternyata materi pembahasannya itu pembahasan masalah umum, masalah ilmu-ilmu Allah yang tidak termasuk dalam fardu ain. Fardu kifayah itu apa? Ya, hadis termasuk fardu kifayah, kemudian mustalahul hadis, kemudian nahu fikih, sorof, manik, mayan, ba'an, tek, dan lain sebagainya termasuk
ilmu-ilmu umum. Nah, pembahasan di sini yang dimaksud adalah ilmu-ilmu umum. Itu 1 tahun lebih baik daripada orang yang beribadah. Kemudian yang 60 tahun atau 70 tahun bagaimana? Itu pembahasan materinya mengenai ilmu-ilmu yang termasuk dalam fardu kifayah. Fardu ain. Fardu ain itu apa? Ilmu fikih, ilmu tauhid dulu ya. Ilmu tauhid untuk mengikhlaskan, meluruskan akidah kita kepada Allah. Kemudian ilmu fikih untuk tata cara beribadah kepada Allah, dan ilmu tasawuf untuk mengikhlaskan dan mengistiqomahkan manakala kita beribadah kepada Allah, ya. Kok ada 3 pembahasan seperti itu? Menurut para ulama, hadhi thalathu fardu ainin fa'rif bina fa inna nanil minah. Maka ilmu yang 3 ini maksudnya tauhid, fikih, dan tasawuf itu termasuk fardu ain. Maka kita tidak bisa untuk mewakilkan kepada istri kita gitu misalkan ya, mah kan papa capek tuh ya bekerja siang malam gitunya, udah aja mama aja lah yang ngaji ke majelis taklim. Tidak bisa ya, tidak bisa. Kita harus mempelajarinya sendiri, baik tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, semua ilmu-ilmu itu, oh masya Allah, hampir habis nih. Nah, bahwa ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain selain Al-Quran, tidak mendapatkan pahala dari sisi membaca hurufnya, tapi kalau yang lain-lainnya sama mendapatkan pahala dari sisi taklimnya. Bisa dipahami Bapak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ialah wahafidil lisan. Wahafidil lisan ini menjaga lisan kita. Di dalam salah satu hadis Rasul menyatakan, oh mohon maaf, ini maqalah ulama ya, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia dengan menjaga lisannya. Bahwa lidah memang tidak bertulang ya, tapi sekali menusuk itu lebih tajam daripada pedang yang terhebat di dunia ini. Wa qad yurja lijar'i syaifi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lisan sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Satu hari mungkin kena luka silet, diobati sembuh lah ya dengan betadine. Tapi kalau hati sudah tersakiti 3 hari bisa sembuh tidak? 1 pekan? 1 bulan? 1 tahun? Belum tentu ya. Tapi bahkan banyak pula yang terbawa meninggal menyimpan sakit hati daripada seseorang ya. Kalau haqqullah, dosa kepada Allah, dengan mengucapkan astaghfirullahal azim, itu insya Allah bablas di hadapan Allah, tidak ada dosanya. Kenapa? Haqqullah, Allah maha ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penuh kasih sayangnya. Tapi kalau haqqul adami, dosa kita di hadapan manusia, belum tentu, walaupun mohon maaf ya, mohon maaf, aduh mohon maaf. Lisan memang ya bisa berbahasa basi ya, tapi hati belum tentu ya. Maka hati-hati di hadapan tetangga kita, jangankan di hadapan tetangga kita ya, terhadap istri dan putra-putri kita pun khawatir ucapan kita, mungkin maksud kita bercanda, bagi istri saya, bagi istri itu dianggapnya serius gitu ya. Maka kalau seandainya keluarganya yang terbiasa serius, jangan coba-coba bercanda itu. Tapi insya Allah ya, kalau suami istri mah insya Allah pada paham semuanya, sudah menjadi suami istri, maka akan banyak memahami. Tapi yang lebih utama adalah wahafidil lisan, menjaga lisan.